Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok D and Max ingin mempresentasikan hasil kerja kita yaitu dengan judul Teori Kepribadian, Nilai, dan Gaya. Next slide. Nah, berikut perkenalkan nama saya Taskia Ayu Farsha. Di sini ada teman-teman saya, Muhammad Fadilah, Aska Savana, Jessica Bella Roberta, Komang Sabda, and Hafiz Alauddin, Nadia Firjanti Aulia, serta yang terakhir itu ada Dias Arya Razaki. Next slide. Baik, kita akan masuk ke tahap pertama yaitu deskripsi segmen gaya hidup. Nah, di sini itu menurut Salomon 2023 pada halaman 264, identifikasi segmen gaya hidup adalah pendekatan dalam pemasaran untuk memahami kelompok konsumen berdasarkan aktivitas, minat, dan opini mereka. Baik, selanjutnya yaitu ada segmen gaya hidup. Untuk di segmen gaya hidup ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik demografis dan juga karakteristik psikografis. Menurut Solomon 2023 di halaman 263, karakteristik demografis mencakup atribut seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, dan lokasi geografis. Faktor-faktor ini digunakan untuk menggambarkan populasi target secara kuantitatif, membantu perusahaan memahami segmen pasar didasarkan pada fakta yang dapat diukur. Lalu selanjutnya ada karakteristik psikografis. Menurut Solomon 2023 di halaman 264, karakteristik psikografis mencakup nilai-nilai, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan minat. Psikografis membantu memahami mengapa konsumen membuat keputusan pembelian mereka dibandingkan dengan demografis yang lebih fokus pada siapa. Lalu untuk hasil wawancaranya, berdasarkan hasil wawancara dengan responden mulai dari generasi X, milenial, dan juga Gen Z, maka mendapatkan hasil bahwa Yamaha NMAX lebih paling cocok untuk segmen gaya hidup praktis modern, tech enthusiast, stylish explorers, dan keluarga dinamis. Nah, strategi pemasaran dapat difokuskan untuk menjangkau mereka dengan pesan yang menekankan kepraktisan, teknologi, kenyamanan, dan juga daya tarik visual produk. Oke, selanjutnya ada analisis psikografis. Yang pertama itu definisi. Menurut Salomon, tahun 2023, halaman 264, Salomon menjelaskan bahwa psikografis dapat mencakup yang pertama yaitu kepribadian dan karakteristik psikologi, yaitu bagaimana sifat individu mempengaruhi pilihan konsumsi, seperti yang dilakukan oleh pengguna motor NMAX. NMAX sering dipilih oleh individu yang memiliki sifat percaya diri, menghargai kenyamanan, dan menyukai gaya hidup modern. Lalu yang kedua yaitu nilai dan preferensi, yaitu sistem nilai yang dipegang konsumen mempengaruhi preferensi merek atau produk. Nilai dan preferensi konsumen sangat mempengaruhi pilihan mereka terhadap Yamaha NMAX. Pengguna Yamaha NMAX biasanya memiliki nilai yang menekan kenyamanan, efisiensi, dan gaya hidup modern. Yang ketiga yaitu alat segmentasi psikografis. Contohnya yaitu model VAS atau Value and Lifestyle yang mengelompokkan konsumen berdasarkan orientasi nilai mereka. Terus achievers atau pencapai adalah konsumen yang berorientasi pada kesukaan dan status. Oke, selanjutnya ada hasil wawancara. Nah, hasil wawancara dari faktor psikografis ini sering dijelaskan dalam konteks pentingnya memahami perilaku konsumen untuk perencanaan strategi pemasaran yang lebih baik dan efektif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa wawancara pada pertemuan sebelumnya, bahwa faktor psikografis dalam pengambilan keputusan untuk membeli motor NMAX ini merupakan salah satu hal yang terpenting. Oke, next. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran untuk definisinya. Yang pertama ada menurut Eliana 2018 pada halaman 281. Strategi pemasaran adalah rancangan atau rencana yang ditetapkan dan dipilih sebagai bagian dari proses pemasaran. Kemudian yang kedua ada menurut Solomon pada tahun 2023 halaman 233. Strategi pemasaran harus dipertimbangkan elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pelanggan dan dinamika pasar. Selanjutnya hasil wawancara yang mana berdasarkan responden kami sebagai
konsumennya Max, mereka menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kenyamanan, teknologi, dan citra diri. Strategi pemasarannya harus menggabungkan kampanye yang menyentuh aspek kenyamanan, inovasi produk, dan eksklusivitas untuk menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Baik, selanjutnya ada analisis perbandingan. Yang pertama ada Gen Z. Berdasarkan hasil wawancara kepada dua responden Gen Z, mereka cenderung lebih berfokus pada fitur inovatif yang mendukung kenyamanan dan mobilitas. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa efisiensi bahan bakar merupakan salah satu aspek yang penting. Kemudian yang kedua ada milenial. Jadi generasi milenial itu menghargai fitur-fitur inovatif yang mendukung kenyamanan dan keamanan, serta mengupayakan keseimbangan antara gaya dan fungsi. Dan itu efisiensi bahan bakar merupakan perhatian penting yang mencerminkan kesadaran lingkungan kebutuhan ekonomi dalam penggunaan sehari-hari. Kemudian terakhir ada Gen X. Mereka memandang kendaraan sebagai alat yang memudahkan aktivitas sehari-hari dan kurang rentan terhadap tren dan inovasi terkini. Next. Dan untuk yang terakhir itu kesimpulan, jadi perbedaan dalam kepribadian, nilai, dan gaya hidup antara Gen Z, milenial, dan juga Gen X itu terlihat sangat jelas dari cara mereka memilih kendaraan. Pada Gen Z sendiri itu mereka lebih mengerti dalam teknologi dan juga inovasi. Mereka itu cenderung lebih menekankan pada fitur-fitur canggih yang mendukung kenyamanan dan juga mobilitas mereka. Terus juga mereka itu lebih mementingkan bahan bakar terutama untuk para mahasiswa. Sementara itu untuk generasi milenial mereka itu mengutamakan keseimbangan antara gaya dan juga fungsi. Mereka tidak hanya mencari kendaraan yang stylish, tetapi mereka juga mencari kendaraan yang efisien dan juga ramah lingkungan. Terus juga pada generasi X itu mereka itu berorientasi pada kepraktisan dan juga fungsionalitas. Mereka itu memandang kendaraan sebagai alat yang memudahkan aktivitas sehari-hari tanpa terlalu peduli dengan tren atau inovasi terkini. Jadi secara keseluruhan itu perbedaannya itu menunjukkan bagaimana nilai dan prioritas setiap generasi itu dalam memilih produk. Terutama pada kendaraan itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga pandangan mereka masing-masing. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.